peternakan itu bagi mereka itu hanya sampingan, hanya investasi, tabungan, yang sesungguhnya kebutuhan-kebutuhan penting mereka itu justru bisa terpenuhi dari peternakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tabikun, Tribuners. Bupati Tulang Bawang Barat, Bapak Nofriwan Jaya, merealisasikan inisiatif bernama program Bolo Ngarit, yang dalam bahasa Indonesia berarti teman ngarit. Apa yang membuat program ini berbeda dan spesial? Untuk membahas lebih jauh lagi, saat ini saya sudah bersama dengan Bupati Tulang Bawang Barat, Bapak Nofriwan Jaya. Assalamualaikum. Pak Waalaikumsalam. Bupati, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke. Sebelum kita bahas tentang Bolo Ngarit nih, saya mau tanya dulu, ini kan sudah 6 bulan Ya, menjabat sebagai Bupati Tulang Bawang Barat. Bagaimana nih Pak Bupati? terkait dengan program-program. Program-program dalam 6 bulan ini. Yang utama kita program selama 6 bulan ini adalah bagaimana kita berkolaborasi, berkoordinasi dengan yang pertama adalah program pemerintah pusat. Oke. Program pemerintah pusat, program Pak Presiden, lalu juga dengan pemerintah provinsi, program Pak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur, lalu program kita Kabupaten Tulang Bawang Barat. Itu kita harus selaras. Ya, tentunya programnya adalah bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama terkait dengan swasembada pangan, juga bagaimana program ketahanan pangan kita, ya itulah yang kita lakukan selama 6 bulan. Oke. Jadi di 6 bulan pertama ini kita sudah coba berkoordinasi dulu dengan tingkat provinsi dan tingkat nasional gitu ya. Nah, tadi seperti saya sebutkan, ini ada program Bolo Ngarit. Ini boleh diceritakan sebenarnya ini program apa yang dicetuskan oleh Pak Bupati? Baik. Sebelum saya menjadi bupati di Kabupaten Tulang Bawang Barat, itu saya adalah sekda di Tubaba. Jadi memang program ini sudah lama kita lakukan. Selain di bidang pertanian, kita lebih fokus lagi di dunia peternakan. Kenapa? Karena menurut data dan juga pengalaman selama saya di Tubaba, Tubaba hari ini adalah salah satu lumbung ternak Pulau Sumatera. Lumbung ternak di Sumatera. Lumbung ternak Pulau Sumatera. Bahkan sudah mulai merambah ke Jawa. Nah, ini potensi yang sangat besar. Nah, ini yang kita dorong. Karena saya berpikir, karena ini bagian juga dari swasembada, bagian juga dari ketahanan pangan. Nah, kalau kita hanya fokus mendorong pertanian, dunia peternakan belum tentu bisa ikut. Nah, kalau kita dorong dunia peternakan, pertanian pasti ikut. Pertanian pasti ikut. Banyak hal manfaat positifnya adalah salah satu contohnya misalnya bagaimana mindset petani di Tubaba tidak lagi tergantung dengan pupuk kimia. Dengan jumlah ternak yang ada di Tubaba semakin banyak, produksi kotoran ternak itu juga semakin meningkat, sehingga petani di Tubaba itu sudah memanfaatkan yang tadinya limbah peternakan menjadi pupuk kandang untuk pertanian. Jadi itu salah satu hal positifnya. Jadi memutarbalikkan di mana peternakan menjadi ke depan tanpa meninggalkan pertanian. Ini bisa menjadi win-win solution untuk dua kategori itu ya, peternakan maupun pertanian yang selama ini
ketika pertanian yang didahulukan ternyata peternakannya agak ketinggalan. Iya, Betul. karena kultur ya, kita bicara psikologis. Kita harus lihat juga psikologis petani. Itu selama ini peternakan itu bagi mereka itu hanya sampingan, hanya investasi, tabungan. Yang sesungguhnya kebutuhan-kebutuhan penting mereka itu justru bisa terpenuhi dari peternakan. Misalnya untuk membiayai anaknya sekolah, untuk memperbaiki rumah, untuk menikahkan anak, itu justru dari peternakan. Nah, ini yang coba kita putar, sehingga peternakan ini justru yang menjadi fokus utama petani-petani kita. Di pertanian juga bisa jadi tabungannya gitu. Di balik seperti itu. Iya, gitu. Kita balik seperti itu. Nah, dari pemerintah sendiri, ini kan program yang mungkin dalam frame masyarakat, yang masyarakat petani yang sudah sejak dulu kala terbiasa dengan pertanian dan memulai hal baru dengan peternakan. Ini intervensi dari pemerintah bentuknya seperti apa? Ya sesungguhnya bagi petani itu bukan hal baru peternakan. Bagi petani itu peternakan dan pertanian ini ya seperti ya saling mengikuti, karena setiap petani itu pasti ada ternaknya. Nah, banyak program-program yang sudah kita lakukan gitu untuk memajukan dunia peternakan di Tubaba. Selain melalui program-program, contoh misalnya hari ini kita pengadaan sekitar 25.000 straw, inseminasi buatan. Inseminasi buatan, yaitu tujuannya untuk memperbaiki genetik ternak-ternak yang ada di Tubaba. Lalu kita siapkan juga fasilitas-fasilitas kesehatan hewan di Tubaba. Lalu kita membentuk komunitas bolongarit tadi. Nah, kenapa? Karena selama ini semua kelompok-kelompok itu dia kelompok tani. Nah, kita mau khusus untuk peternakan ini ada kelompok tersendiri yang namanya bolongarit. Nah, ini kita juga lagi sedang urus terkait dengan perizinannya. Mudah-mudahan nanti semua program peternakan bisa kita salurkan melalui kelompok-kelompok bolongarit ini sampai ke tiuh-tiuh. Nah, ini kabarnya kan Pak Bupati turun langsung ke masyarakat. Sudah dengar dari mereka belum seperti apa sih? Ada success story tidak sih dari masyarakat yang sudah menjalankan ini? Ya sangat antusias mereka, sangat antusias karena menjadi peternak itu sudah mendarah daging bagi mereka. Nah, hari ini kita memberi perhatian khusus, bukan hanya program-program pemerintah daerah, tapi kita kolaborasi. Karena hari ini kita kalau nggak kolaborasi, nggak mungkin bisa berhasil. Jadi kita kolaborasi dengan perbankan, dan juga kolaborasi dengan organisasi-organisasi kepemudaan, kita kolaborasi dengan Basna, semua. Jadi sumber daya yang ada di kita kerahkan semua untuk mensukseskan program peternakan di Tubaba. Jadi kita mau program ini dari hulu sampai hilir. Ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, kalau kita bicara hilir Pak Bupati, ini kan berarti ketika masyarakat memproduksi peternakan, ini harus ada pasar yang siap menyerap hasil produksi ini. Ini gimana? Ya itu saya katakan tadi. Jadi kita sudah jadi lumbung ternak Sumatera. Selain kalau istilah di peternak itu kan namanya belantik ya, yang jual beli. Selain belantik kita jual keluar Tubaba, tapi ada juga memang pedagang-pedagang ternak yang datang ke Tubaba mencari ternak di Tubaba. Nah, ini juga program kita ke depan, karena ada baru sekitar 3 pasar ternak di Tubaba. Nah, ini yang akan kita perbanyak. Nah, mudah-mudahan nanti setiap kecamatan kita ada pasar ternak
di Tubaba. Di setiap kecamatan Iya. gitu. Oke, jadi ini bisa lebih memperluas produksi lagi bagi Iya. masyarakat untuk Iya. pasarnya, karena pasarnya sudah Iya, siap untuk Iya. menyerapnya. Nah, kalau masyarakat sendiri kan mungkin secara ekonomi kan berbeda. iya, Ketika ada masyarakat yang misalnya kurang mampu, tapi dia mau beternak, ini apa ada bantuan dari pemerintah seperti itu? iya. Jadi sementara ini kita kolaborasi dengan Bank Lampung Oke, dan juga dengan bank perkreditan syariah kita. Oke. Jadi kalau misalnya dengan Bank Lampung, kita bersama-sama dengan Bank Lampung membuat program KUR Super Mikro. KUR Super Mikro. KUR Super Mikro. Jadi pinjaman 5 sampai 10 juta Mm-mm. tanpa agunan, Mm-mm. bunga hanya 3% 1 tahun. Oke. Nah, kalau dengan BPRS Tani, kita kerjasama juga dengan Basnas. Oke. Nah, kita menggulirkan program pinjaman UMKM Super Mikro, pinjaman 5 juta, Mm-mm. yang angsuran per bulannya disubsidi oleh Basnas Tubaba 100.000 per bulan. Oke. Jadi ini sangat meringankan masyarakat. Sangat meringankan. 3% per tahun itu, 3% per tahun tanpa agunan. tanpa agunan. Oke. Jadi masyarakat sendiri kalau yang merasa tidak mampu ini bisa mengajukan langsung untuk meminjam, dan tapi harus diawasi terus tentu ya Iya. ketika Dan mereka. setiap penerima manfaatnya kita siapkan melalui APBD, mereka semua tercover di BPJS Tenaga Kerja. Oke. Berarti tidak bukan hanya jadi pegawai kantoran yang tercover BPJS ya. Kita cover melalui BPJS Tenaga Kerja. Nah, kalau dari Pak Bupati sendiri melihat evaluasi sampai saat ini seperti apa tingkat kemajuan di program Bolongarit ini? Iya. Justru kalau saya lihat evaluasi hari ini, justru kita kekurangan energi. Kekurangan energi untuk ngimbangin kemajuan yang ada di lapangan. Oke. Dari sisi pemerintah nih, karena Dari masyarakatnya sisi- sudah Iya, banyak yang mau melakukan itu. Oke. justru kita kekurangan. Makanya kita selalu berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat. Oke. Berarti ini harus masyarakat yang sudah sangat siap, pemerintah juga harus lebih Harus, siap lagi ya, harus. agar sama-sama lebih maju Iya. lagi di Tulang Bawang Barat. Iya. Nah, kalau tadi kita bicara banyak tentang Bolongarit nih, Iya. nah, saya mau beralih ke, ini kan pemerintah pusat juga punya banyak sekali program nasional Iya, di daerah, mulai dari MBJ, mulai Iya. dari terakhir adalah Koperasi Desa Merah Putih. Iya. Nah, ini bagaimana sinergi daerah dan Tulang Bawang Barat dengan program-program pusat ini? baik kita. Jadi alhamdulillah misalnya program MBG kita justru ya karena pemerintah pusat juga kan sudah buka ada beberapa pintu ya, ada bisa melalui yayasan, lalu pribadi dan juga melalui lembaga yang resmi. Ini sudah mulai tumbuh gitu dengan cepat. Karena ada juga inisiatif-inisiatif dari bawah. Nah, ini yang kita support. Nah, lalu misalnya dengan Koperasi Merah Putih, itu alhamdulillah kita Tulang Bawang Barat sudah 100%. 100%. Sudah 100% sudah terbentuk semua Koperasi Merah Putih di tiung-tiung Berarti kita. sudah bisa mulai jalan. Iya, sudah jalan. Oke. Sudah jalan. Pak Bupati, ini jadi pertanyaan terakhir. Ini ke depan, apa sih target yang ingin dicapai pemerintah dan khususnya Pak Bupati sendiri untuk masyarakat Tulang Bawang Barat? Kita nggak muluk-muluk. Jadi target kita adalah yang utama itu bagaimana masyarakat kita ini bisa sejahtera. Oke. Masyarakat kita bisa meningkat pendapatannya. Dan yang paling penting adalah tugas saya sampaikan dengan semua OPD, bagaimana kita menjembatani masyarakat Tubaba punya akses dengan perbankan. Oke. Ini yang paling penting. Karena saya ngobrol dengan
BI, dengan OJK, ternyata seluruh masyarakat Indonesia itu yang punya akses dengan perbankan itu kurang lebih sekitar 10-15% Dari seluruh masyarakat. dari seluruh masyarakat Indonesia. Saya katakan dengan masyarakat Tubaba, jangan pernah mimpi kita mau sukses, jangan pernah mimpi kita mau jadi orang kaya kalau kita nggak punya akses dengan perbankan. Nah, ini yang tugas kita untuk menjembatani antara masyarakat dengan perbankan. Oke. Nah, contoh misalnya tadi program Kur Super Mikro. Oke. Kur Super Mikro ini tidak pernah bisa jalan. Kenapa? Ya karena itu tadi, syaratnya begitu mudah, Oke. tanpa agunan, bunganya hanya 3% 1 tahun. Nah, ini kalau kita serahkan saja ke satu pihak, perbankan tidak mungkin bisa berjalan program ini. Nah, program ini akan berjalan kalau kita kolaborasi antara pemerintah daerah juga support, perbankan, kelompok-kelompok masyarakat juga support. Baru program ini bisa berjalan dia. Nah, itu yang paling penting bagi saya. Tidak ada yang lain selain ingin mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Terima kasih banyak nih Pak Bupati untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Berarti kan pemerintah perannya sangat krusial sekali sebagai jembatan. Iya. Dan juga tadi diimplementasikan melalui program Bolongarit yang sudah diceritakan Pak Bupati. Oke, Pak Bupati, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih banyak atas mau berbagi cerita tentang Bolongarit. Semoga sukses untuk program ini dan banyak masyarakat Tubaba Sama-sama. lebih sejahtera. Boleh saya sampaikan terakhir? Boleh. Teman Bolongarit Tubaba. Salam Bolongarit di Tubaba. Tetap semangat. Perkuat persatuan kita dan selalu belajar untuk menjadi peternak yang sukses. Oke. Terima kasih banyak Pak Bupati sekali lagi. Demikian Tribuners, bincang-bincang kita bersama Bupati Tulang Bawang Barat, Bapak Nofri Wanjaya. Sampai jumpa lagi dalam podcast Tribun Lampung berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.